بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Akhwati fillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, yang insya Allah ini adalah bagian dari catatan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Ya, tanggal berapa ini? Tanggal 23. Kita berada di bulan Rajab. Ya, berada di dalam bulan Rajab. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan Rajab gitu ya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Rajab itu adalah dari kata at-tarjib. Ar-Rajabu at-tarjib, itu asalnya itu. Rajab itu diambil dari kata tarjib, ra, ja, ba. Hurufnya ra, jim, dan ba. Itu yang disebut dengan Rajab. Apa makna at-tarjib itu? At-ta'zim, pengagungan dan penghormatan. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang agung, bulan untuk diagungkan dan dimuliakan. Itu makna Rajab. Kenapa disebut dengan bulan Rajab itu? Karena li'anna ahlal jahiliyah itu. Dahulu orang-orang jahiliyah itu mengagungkan bulan Rajab dan mengharamkan untuk melakukan peperangan. Maka disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab. Dan disebut dengan apa? Rajabal Asam. Rajab itu artinya pengagungan, Asam itu tuli, tidak bisa mendengar. Apa maksudnya? Pada saat bulan Rajab itu maka tidak ada suara-suara yang terdengar dari letupan-letupan peperangan. Maka disebut dengan Rajab gitu. Jadi diagungkan. Kenapa? Karena nggak boleh ada peperangan, tidak boleh ada suara senjata, tidak boleh ada suara apapun juga. Kalau di kita ada sebagian agama kita yang memperingati hari apa itu? Nyepi itu. Dulu Rajab kayak begitu. Ya, maka disebut dengan Rajabul Asam, itu kata para ulama. Kenapa disebut dengan Rajab? Pengagungan. Al-Asam itu
Bagi orang yang tuli apa artinya? Untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dia membuat kericuhan, keberisikan. Itu dalam bulan Rajab. Itu diagungkan. Nah, dalam Al-Qur'an bulan Rajab itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebagai Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ashur itu artinya bulan-bulan al-hurum, yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan. Kata hurum itu diambil dari kata haram. Jadi maka kenapa disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan? Di situ beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Kan disebut bulan haram. Kan disebut, maka Masjidil Haram apa artinya itu? Masjid yang dimuliakan. Karena ada larangan-larangan di dalam Masjid Al-Haram tadi. Orang yang memakai pakaian ihram, orang yang memakai pakaian yang mulia. Kenapa? Karena dia ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Memuliakan pakaian itu untuk ibadah haji atau umrah. Nah, itu haram. Allah menyebutkan ini di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. Nah, coba dilihat di dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-36. Dalam surat At-Taubah. Siapa yang baca itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah sebutkan dalam ayat ini tuh. Inna iddatash syuhur, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, iddatash syuhur, jumlah bulan-bulan, indallah, di sisi Allah, itsna asyara syahra. Ada 12 bulan. Maka 12 bulan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan itu yang ada di masyarakat pada saat itu ditetapkan oleh Allah, tidak dirubah. 12 bulan. Maka namanya tetap Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ditetapkan. Tidak ada perubahan. Karena Allah sebutkan tadi, inna iddatash syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ditetapkan itu. Nah, kemudian Allah sampaikan minha arba'atun hurum. Di 4 bulan itu ada bulan yang mulia tadi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Kata Nabi SAW nanti, apa yang dimaksudkan bulan yang haram itu
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bulan yang diharamkan itu? Apa bulan yang dimuliakan itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, salah satun mutawaliyah, 3 bulan itu berurutan, Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, kata Nabi SAW. Ini bulan yang dimuliakan itu, Zulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram dan Muharram. Lalu kemudian Nabi sampaikan wa Rajabun syahru mudaralladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahru mudar, bulan yang luar biasa, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka bulan Rajab itu satu di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi dalam ayat tadi, surat At-Taubah tadi, ayat berapa tadi? 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tadzlimu, jangan kalian menzalimi anfusakum, diri-diri kalian. Jangan kalian menganiaya diri-diri kalian. Apa maknanya menganiaya diri-diri kalian itu? Yang disebutkan dengan menganiaya diri-diri kalian itu disebutkan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah kalian menganiaya diri kalian, kalian berbuat zalim kepada diri kalian dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nggak boleh itu, maka di bulan haram itu. Maka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga ada disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari. Dia ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia itu ya, kitab tafsir Al-Quran itu yang terkenal diantaranya tafsir Al-Jalalain. Ya. Al-Jalalain itu artinya apa, Bu? 2 jalal. Jalalain itu 2 jalal. Kenapa? Penulisnya 2 orang. Namanya Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti salah satunya. Kemudian yang satu lagi juga namanya Jalaluddin, maka dipanggil 2 Jalal. Kalau di Sunda Kang Jalal. Kalau di Betawi Jalaluddin jadi Bang Udin. Kalau di Jawa Mas Jal ya. Maka tafsirnya itu Jalalain. Nah, terkenal itu. Ya, kalau lihat. Ada yang kedua yang setelah tafsir Al-Jalalain itu ada yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Dipelajari di pesantren-pesantren itu di Indonesia terutama. Baru kemudian tafsir At-Tabari. Baru kemudian tafsir-tafsir yang lain. Nah, apa kata tafsir Imam Ibnu Katsir? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, qala Qatadah rahimahullah. Berkata Qatadah rahimahullah. Siapa Qatadah ini? Qatadah ini adalah murid dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud itu? Siapa, Bu? Kalau sahabat Rasul. Jadi Qatadah ini murid Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud itu? Sahabat Rasul, sahabat
Nabi. Yang digaransikan oleh Nabi itu sebagai salah satu di antara 4 sahabat yang ahli Quran. Ada 4 tuh. 4 sahabat yang ahli Quran itu. Sahabat Nabi. Kata Nabi SAW itu, kalau kalian mau mengambil Al-Quran, ambil pada 4 orang. Siapa? Yang pertama, Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua, Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Sahal. Sahal itu ya. Yang keempat siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu yang nanti ketika Umar bin Khattabi radhiyallahu an menjadi khalifah, Ubay bin Ka'ab itu ditunjuk menjadi imam untuk sholat tarawih. Itu Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Nah ini Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Maka Qatadah itu dia muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Berarti generasi yang terjadi setelah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka disebut Imam Qatadah ini sebagai generasi tabi'in. Ya, siapa tadi yang tinggal catatan itu? Yang pertama siapa? Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ketiga Sahal. Yang keempat siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Itu yang ahli Quran 4 di kalangan sahabat. Jadi nggak semua ahli Quran itu ya sahabat Nabi itu yang digaransikan oleh Nabi. Sahal dan keempat Ubay bin Ka'ab. Nah, Qatadah ini muridnya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Berarti Qatadah itu generasi setelah sahabat Nabi. Maka generasi setelah sahabat Nabi ini disebut dengan generasi tabi'in. Generasi apa itu? Tabi'in. Orang yang mengikuti sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi, tetapi bertemu dengan para sahabat. Bisa jadi bertemu dengan Nabi, cuman ketika dia lahir baru kecil bertemu dengan Nabi. Tidak berapa lama Nabi wafat. Tidak sempat berilmu dengan Nabi. Itu generasi tabi'in. Nah, apa kata Imam Qatadah tadi? Muridnya Abdullah ibnu Mas'ud tadi menyebutkan tentang surat At-Taubah ayat 36 tadi. Inna zulma fisyaharil hurum a'damu hati'atan wizran minad zulmi fima siwaha. Kata Imam Qatadah itu yang dimaksudkan dengan ayat ini sesungguhnya berbuat kezaliman, ya, berbuat aniaya pada bulan yang diharamkan itu lebih besar dosanya dan kesalahannya dibandingkan dia berbuat dosa, berbuat aniaya pada bulan yang lain. Jadi berbuat dosa di situ lebih besar dosanya. Kalau kita berbuat dosa pada bulan haram. Baik itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah maupun Muharram. Dan sebaliknya, kata para ulama itu, sebaliknya, orang yang dia melakukan amal saleh dan ketaatan pada bulan Rajab dan bulan-bulan haram, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar dibandingkan dia beramal saleh di bulan yang lain. Maka itu makna kata para ulama tafsir tadi, kata para ulama tafsir bahwa itulah makna Allah menjadikan bulan yang haram itu, bulan yang dimuliakan itu. Untuk apa? Untuk menyemangati kita
dalam melakukan amal soleh. Ada bulan yang dimuliakan di 4 bulan itu. Saking dimuliakannya bulan yang 4 tadi itu, bulan haram itu, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara bulan yang haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dengan bulan Ramadan. Mana yang lebih mulia? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama itu. Karena apa? Karena Allah mengagungkan bulan haram. Tetapi juga Allah menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Sehingga para ulama itu berselisih pendapat itu. Mana ini yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat ibadah di bulan Ramadan atau di bulan yang haram? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang terbaik itu bahwa kelima bulan ini memiliki keutamaan masing-masing. Jadi 5 bulan ini sama-sama istimewa. Sama kalau ahli sejarah ibu, ahli sejarah itu berbeda pendapat mana yang lebih dicintai oleh Rasulullah, Khadijah atau Aisyah. Kalau tanya sama tetangga yang dicintai siapa, Marfu'ah. Ya. Dan tapi lihat ini, para ahli sejarah itu berbeda pendapat itu. Mana yang lebih dicintai oleh Rasulullah itu, Khadijah atau Aisyah? Para ulama sejarah itu. Kata sebagian ahli sejarah Khadijah. Kenapa? Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah walaupun sudah menikah dengan Aisyah. Kata sebagian ulama yang lain tidak. Yang lebih dicintai Aisyah. Kenapa? Rasulullah menyebutkan kecintaannya kepada Aisyah itu. Tapi apa pendapat yang terbaik oleh para ulama sejarah itu? Bahwa pendapat yang terbaik disampaikan oleh para ulama, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pasangannya ketika bersama dengan dia itu. Ketika bersama dengan Khadijah paling dicintai. Lalu ketika dia bersama dengan Aisyah, Khadijah sudah nggak ada. Berarti dia lebih mencintai Aisyah. Itu komentar para ulama itu. Luar biasa itu. Nah, sama dengan bulan yang haram ini. Bulan yang haram ini lebih mulia mana? Antara bulan yang diharamkan dengan bulan Ramadan. Kata para ulama, masing-masing bulan itu memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Sesuai dengan waktunya. Itu kata para ulama. Bulan Ramadan apa kemuliaannya? Diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya ada peristiwa apa? Peristiwa besar, peristiwa sejarah peperangan dalam Islam dalam bulan Ramadan. Di dalamnya ada apa lagi? Ada yang disebut dengan apa? Malam Lailatul Qadar dengan ibadah i'tikafnya. Maka kata para ulama, setiap bulan itu Ramadan dan bulan yang haram itu dia lebih utama sesuai dengan bulannya dan ibadah yang utama yang ada di dalamnya. Bulan Dzulqa'dah ada ibadahnya. Bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah yaitu ibadah apa? Haji dan umrah. Ya. Ibadah. Ada ibadah apa lagi? Kurban. Ada ibadah apa lagi? Bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu. Ada ibadah apa dalam Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu? Selain kurban, ada salat Id yang merupakan hari raya besar. Ya. Ada apa lagi? Ada puasa. Puasa apa itu? Puasa bulan Dzulhijjah 1 sampai 9 Dzulhijjah itu tidak ada hari-hari yang lebih utama kecuali di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu kata Nabi itu. 1 sampai 9 Dzulhijjah itu utama. Maka kata para ulama, mana yang lebih utama? Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, ataukah bulan Rajab, ataukah bulan Ramadan? Kata para ulama, setiap bulan itu memiliki keutamaan masing-masing. Nah, ini bulan Rajab tadi. Karena itu
Yang pertama, akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, yang harus kita ingat dalam bulan Rajab yang dimuliakan ini, Allah menyebutkan dalam ayat tadi, fala tadlimu anfusakum. Ini yang pertama. Jangan kalian melakukan perbuatan zalim atau menganiaya diri sendiri. Apa maknanya menganiaya diri sendiri itu, Ibu? Melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Jadi mengagungkan bulan Rajab itu, maka ketika kita berada di bulan Rajab, kita niatkan pada bulan ini, saya tidak akan melakukan keburukan-keburukan dalam hidup saya. Karena untuk mengagungkan bulan Rajab tadi, bulan haram tadi. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu yang disebutkan biiltizami hududillah. Kata para ulama itu, memuliakan bulan yang haram itu, yang pertama yang harus dia lakukan iltizam, komitmen dengan batasan-batasan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, jangan dia lakukan. Itu yang pertama itu, mengagungkan bulan Rajab ataupun bulan haram. Yang kedua apa? Iqamatul faraid. Menegakkan yang dipardukan dengan baik kualitasnya itu. Kalau dulu ada puasa sunnah yang belum, puasa wajib yang belum dibayar, maka bayar bulan ini. Ya, jangan ditunda lagi. Ya, jangan sampai ditahan, nanti aja lagi ya. Kita bisa bunganya banyak gitu. Nah, itu yang kedua itu. Jangan itu bayar dia bulan ini, bulan Rajab itu. Selesaikan kewajiban-kewajiban itu yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? Wa'adai wajibat. Yang ketiga apa? Memuliakan bulan yang diharamkan itu, wa'adai wajibatihi. Yaitu apa? Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Tanggungan kita, kewajiban kita. Kalau ada hutang puasa tadi dibayar yang merupakan fardu. Kalau ada hubungan manusia yang tidak baik, kita selesaikan di bulan ini. Ya. Ada hubungan kerabat, tetangga, itu ya. Ada hubungan yang kurang harmonis, ya. Dengan siapa? Dengan anak, dengan istri. Nah, pada bulan ini kita selesaikan. Nah, itu yang disebut dengan adai wajibat. Termasuk juga hutang-hutang, mungkin kalau kita ada kelonggaran, ada hutang-hutang uang, hutang janji dan amanat, itu kita selesaikan di bulan Rajab. Agar apa? Agar kita nyaman nanti dalam ibadah-ibadah kita. Berikutnya apa kata para ulama? Mengagungkan bulan yang haram itu dengan wal hirs ala ta'atihi wa ibadatihi alal wajhil ladzi yurdihi anhu. Apa yang berikutnya dikatakan oleh para ulama? Bersemangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah di bulan Rajab ini, bersemangat. Maka bulan Rajab itu kata para ulama itu bulannya kita untuk menanam. Bulan Sa'ban itu bulannya kita untuk menyiram. Bulan Ramadan itu bulannya kita untuk memanen. Jangan nanti baru nanam bulan Ramadan. Ya, panennya kapan itu? Ya, panennya kapan itu? Orang nanam timun suri aja kalau mau laku, mau mahal harganya itu dari sekarang. Ya. Tadi pagi ada yang nanya, kok Ustaz tahu kalau nanam timun suri dari sekarang? Ya di belakang rumah saya masih sawah. Ya. Sudah mulai nanam. Kenapa? Karena berhitung
Bagaimana nanti Ramadan itu, awal Ramadan, timun suri itu keangkat, harganya mahal. Itu dunia, pakai hitungan. Kita akhirat nggak pakai hitungan. Kita akhirat ya udah, yang penting jalanin aja. Dunia saja mereka berhitungin. Kita nanam dari sekarang. Kenapa? Kalau dia nanam nanti terlambat, panennya nanti terlambat, harganya sudah murah. Ini luar biasa. Maka itu kata para ulama, bahwa bersemangat orang yang masuk dalam bulan Rajab ini, dia menyemangati dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka muncullah pertanyaan pada kita. Ibadah apa yang bisa kita lakukan di dalam bulan Rajab? Ibadah apa yang bisa kita lakukan? Kan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita disuruh untuk bersemangat beribadah kepada Allah SWT. Bersemangat dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah apa yang perlu kita lakukan tadi? Yang pertama yang harus kita lakukan, bayar semua kewajiban dan fardu yang kita lakukan, yang pernah kita tinggal. Itu ibadah yang paling utama. Pada bulan mulia ini, bulan Rajab ini, yang paling utama kita lakukan adalah menyelesaikan hutang-hutang kewajiban kita dalam ibadah. Puasa, kalau ada yang kita tertinggal, bayar. Dibayar. Kalau misalkan ada sholat dulu, saya nggak sholat berapa kali, tuh ya, maka bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan sholat sunnah. Oh ya, saya mumpung bulan Rajab. Puasa dulu saya banyak meninggalin puasa, lupa berapa banyaknya, saking banyaknya gitu ya. Maka bayar dengan apa? Memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tadi itu. Yang pertama, tidak ada amalan yang paling utama seorang lakukan di bulan yang mulia ini kecuali dia menyelesaikan hutang-hutang kewajibannya. Dia selesaikan itu. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim yang dia mendekat kepadaku, tidaklah seorang mukmin yang dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsinya, Nabi menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tidak ada seorang hamba yang dia mendekat kepadaku dengan amal yang paling aku cintai kecuali dia melakukan apa yang telah aku wajibkan. Jadi dia kerjakan itu, dia sempurnakan kewajiban-kewajiban itu dengan baik. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, amalan tambahan, amalan nafilah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Masya Allah, sampai Allah cinta kepada hamba tadi. Dengan apa tadi? Kalau mau mendapatkan kecintaan Allah itu dengan menyempurnakan amal-amal yang wajib. Jangan terbalik. Kadang ada orang yang terbalik gitu. Sunnahnya semangat, wajibnya berantakan. Kalau dengar ceramah sampai pagi, kuat. Subuhnya kesiangan semua. Kalau tablik akbar kan banyak gitu ya, kadang-kadang. Begadang baca Quran, ada anak muda begitu semangat, dia baca Quran sampai tengah malam, lalu kemudian subuhnya bablas. Nah, ini terbalik. Maka amal yang dicintai oleh Allah itu dia sempurnakan yang wajib, baru kemudian dia menambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mencintai. Nah, ini amalan yang pertama tadi. Jadi amalan yang pertama yang dilakukan di dalam bulan haram ini menyempurnakan kewajiban-kewajiban dia. Membayar hutang-hutang kewajiban yang belum terlaksana. Kalau ada nazar, oh saya mau nazar dulu. Saya pernah nazar. Saya pernah berjanji untuk puasa sunnah Senin Kemis. Maka selesaikan di bulan haram ini. Hutang-hutang puasa yang dia pakai. Hutang-hutang nazar yang dia pakai. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata para ulama? Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi beliau bermazhab Imam Syafi'i. Ahli hadis. Penulis kitab Bulughul Maram, penulis kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu siapa? Kitab apa? Kitab yang berisi penjelasan tentang hadis-hadis Sahih Bukhari. Itu Fathul Bari. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani? Lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin mahsusatin fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Ini ada dalam kitab Tabayyanul Ajab bima warahu bisahri Rajabi. Ada dalam kitab itu. Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani itu? Tidak didapatkan. Tidak didapatkan keutamaan khusus bulan Rajab. Tidak didapatkan tentang puasa di dalamnya secara khusus. Tidak ditetapkan adanya sholat malam secara khusus pada bulan Rajab. Hadis yang sahih yang sampai untuk dijadikan dalil. Jadi tidak ada keutamaan khusus itu. Ya. Maka apa hikmahnya? Kalau tidak ada yang khusus, maka tetap diambil yang umum. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu ibu sangat luar biasa. Kalau tidak dikhususkan oleh Nabi, tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Kita dibuka kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Coba kalau ditentukan. Ya. Bulan Rajab. Bulan Rajab ditentukan. Berpuasalah kamu 9 hari. Berpuasalah kamu 7 hari. Berpuasalah kamu 3 hari. Berpuasalah kamu 1 hari di bulan Rajab. Ditentukan. Berarti paling maksimal berapa bisa kita lakukan? 9 hari. Karena sudah ada ketentuannya. Secara khusus. Tapi ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus. Apa artinya? Di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bulan Ramadan kita akan menghadapi puasa 1 bulan. Bulan Rajab ini kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Bisa kita lakukan memperbanyak puasa kita. Kalau kita biasanya tidak pernah puasa Daud. Tidak pernah puasa Daud. Maka pada bulan Rajab ini boleh kita niatkan. Ya Allah, saya kepengen puasa Daud di bulan Rajab ini. Kalau di bulan lain saya nggak sanggup misalkan. Ya. Maka bulan Rajab ini saya kepengen puasa Rajab. Bolehkah? Boleh. Ada lagi, saya kepengen di bulan Rajab ini nggak sanggup kalau puasa Daud. Ya saya kepengen puasa Senin Kemis. Boleh nggak? Boleh. Biasanya tidak puasa Senin Kemis. Masih nggak kuat juga. Saya udah 3 hari aja dalam 1 bulan.
Puasa ayam embeb. Sekarang ada puasa yang baru, ayam embeb katanya. Astagfirullahaladzim. Puasa ayam embeb, apa puasa ayam embeb itu saya bilang gitu. Astagfirullah. Nah ini puasa tadi. Jadi kalau kita masih kuat, bagaimana masih kuat? Boleh dilakukan dalam bulan Rajab ini sebanyak-banyaknya kita pengen puasa. Misalkan dia puasa Daud, lalu ketemu Senin, maka dia puasa Senin lagi. Puasa, kemudian dia tambah puasa Daud. Ketika dia bertemu dengan bulan apa? Bulan Ayyamul Bid, maka dia tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid. Itu bisa hampir 1 bulan dia puasa terus. Tapi niatnya apa? Puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Tidak disebutkan secara khusus untuk apa? Agar kita lebih banyak dalam melakukan ibadah. Itu hikmah yang luar biasa. Coba kalau ibu ditentukan ada puasa sunnah di dalam bulan Rajab sebanyak berapa hari? 10 hari misalkan. Cuman 10 hari aja kita puasa itu. Itu yang pertama. Ada hikmahnya. Kenapa tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih banyak beribadah di bulan Rajab. Yang kedua, kenapa tidak dikhususkan? Agar kita bisa memilih kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang lain yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa melakukan satu amal saleh. Contoh misalkan kita tidak bisa melakukan puasa Rajab. Ya, jangankan puasa Daud. Ya. Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan. Puasa Ramadan aja saya setengah mati misalkan. Ya. Berat gitu puasanya. Nggak sanggup dia puasa Ramadan. Ya sudah jangan. Saya nanti puasa sunnahnya paling tidak 1 hari aja lah, 1 tahun sekali gitu. Karena nggak kuat puasa. Maka di bulan Rajab adakah kesempatan dia untuk beramal saleh? Ada amalan yang lain. Allah buka itu. Saya pengen sholat malam. Selama bulan Rajab terus menerus saya akan sholat malam. Saya akan berusaha untuk menjaga sholat malam saya. Kenapa? Karena bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini. Maka rutinkan itu, mau dia pilih amalan apa. Waduh, kalau puasa saya nggak kuat. Kalau sholat malam saya kebablasan terus. Nggak bisa bangun tengah malam. Amalan apa yang bisa dia lakukan? Bisa dia memilih amalan sholat sunnah yang lain. Waduh, sholat sunnah yang lain juga kayak kadang-kadang saya nggak sanggup juga. Apa yang dia lakukan? Aduh, sholat sunnah duha dia nggak sanggup, sibuk. Maka apa yang bisa? Dia membaca Al-Quran. Silakan dia, mumpung bulan Ramadan akan datang, bulan Rajab hari ini bulan yang dimuliakan, maka bulan ini saya ingin menghatamkan Al-Quran. Tanamkan itu bulan Rajab. Kenapa? Karena pahala orang yang beramal di bulan Rajab itu lebih besar. Tapi apa kata Imam Ibnu Hajar tadi? Tidak ada satu amalan khusus yang ditentukan dalam hadis Nabi. Membuka peluang bagi kita untuk lebih banyak beramal. Wah, saya nggak bisa. Puasa nggak bisa. Sholat nggak bisa. Ya, kemudian baca Quran saya nggak bisa misalkan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di jalan. Jadi banyak amal-amal soleh itu yang bisa dilakukan. Tidak ditentukan secara khusus itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang pertama, kita bisa memilih ibadah secara maksimal di bulan ini. Yang kedua, kita bisa memilih ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Beda nanti dengan Ramadan. Sudah, Ramadan itu 30 hari puasa wajib. Tidak ada pilihan. Harus kita kerjakan. Tapi ketika kita di bulan Rajab ini, Allah berikan kesempatan kita sesuai dengan kadar kemampuan. Kita diminta untuk memaksimalkan ibadah di bulan Rajab ini
sebagai bentuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Itu seperti doa kita itu, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, diberikan keberkahan. Apa artinya? Bertambah dan bertumbuhnya kebaikan. Berkah itu. Bertambah dan bertumbuhnya kebaikan pada bulan Rajab dan Sa'ban ini, tambah kebaikan-kebaikan kita, bertumbuh kebaikan-kebaikan kita, seperti orang yang dia menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Sa'ban, dan di bulan Ramadan dia akan memetik hasilnya. Sehingga keluar Ramadan, dia sudah selesai mendapatkan keuntungannya. Itu yang kita, ya. Ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan, siapa yang mau bertanya?